akan membahas sebuah kasus dalam manajemen hubungan antar pemerintahan, yaitu sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, dan juga bantuan pangan non-tunai antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di Indonesia. Kasus ini menjadi contoh kompleksitas dalam manajemen hubungan antar pemerintahan di Indonesia. Dalam penyaluran bantuan sosial, sering terjadi fenomena data sampah atau data tidak akurat. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial memiliki standar data nasional, namun verifikasi lapangan berada di tangan pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten, kota, hingga pemerintahan di tingkat desa. Masalah muncul ketika yang pertama, data di pemerintah pusat tidak diperbaharui secara berkala oleh pemerintah daerah. Yang kedua, terjadinya ego sektoral di mana pemerintah daerah merasa lebih tahu kondisi nyata di lapangan, sementara pemerintah pusat memegang kendali anggaran. Dan yang ketiga, ada tumpang tindih kewenangan dan juga perbedaan kriteria kemiskinan di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Secara struktur, urusan sosial ini masuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pembagian tugas yang jelas. Namun dalam kenyataannya masih bersifat hierarkis dan juga top down. Sehingga pemerintah daerah ini seringkali hanya dijadikan sebagai pelaksana tanpa diberikan ruang yang cukup untuk menyesuaikan kriteria kemiskinan daerahnya. Dana bantuan sosial sebagian besar berasal dari APBN. Namun biaya operasionalnya seperti verifikasi dan validasi data berasal dari APBD. Ketimpangan kemampuan fiskal daerah muncul ketika daerah miskin tidak mampu melakukan update data secara berkala, sehingga bantuan dari pusat menjadi tidak tepat sasaran. Sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, seharusnya ada forum komunikasi intens. Masalah utama monitoring dan evaluasi manajemen hubungan antar pemerintahan di sini adalah asimetri informasi, di mana pemerintah pusat tidak memiliki alat kontrol real time terhadap data di kelurahan dan juga di desa, sementara pemerintah daerah lambat melaporkan informasi kepada pemerintah pusat. Selanjutnya ada monitoring, evaluasi kinerja, dan juga keberlanjutan dalam kasus ini. Monitoring saat ini dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang hanya bersifat administratif, bukan substantif. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Kinerja manajemen hubungan antar pemerintahan masih dianggap buruk jika tingkat orang miskin tidak dapat sementara orang kaya dapat masih tinggi. Dan yang terakhir ada keberlanjutan. Tanpa integrasi data yang kuat, program bansos ini hanya akan menjadi pemadam kebakaran sementara tanpa menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kesimpulannya, permasalahan utama dalam pengelolaan bansos di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan uangnya, melainkan pada koordinasi antar level pemerintahan. Ada sumbatan komunikasi dan juga ego sektoral yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi yang saya berikan di sini yang pertama, mendorong forum asosiasi pemerintah kabupaten atau kota untuk duduk bersama pemerintah pusat, menyepakati standar kriteria tunggal kemiskinan yang adaptif untuk setiap daerah. Rekomendasi yang kedua, pemerintah pusat perlu memberikan dana alokasi khusus atau insentif kepada daerah yang paling rajin dan akurat dalam memperbaharui data kemiskinannya. Rekomendasi yang ketiga yaitu membangun platform bersama yang bisa diakses dari desa hingga ke pusat sehingga meminimalisir manipulasi data di tingkat bawah. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu mencontohi beberapa daerah best practice seperti Banyuwangi dengan program Rantang Kasih yang mampu mengintegrasikan data organisasi perangkat daerah dengan sangat baik untuk penanganan kemiskinan. Sekian video penjelasan dari saya, selamat menonton dan terima kasih. Gimana rakyat nggak marah? Gimana rakyat nggak marah? Yang mampu malah dapat, yang miskin malah nggak dapat. Sekarang ratusan triliun program dari pusat untuk program bantuan sosial bagi rakyat miskin tidak mampu. Tapi karena datanya salah, yang mampu malah dapat, yang miskin malah nggak dapat.
Betul. Benar kejadian. Menitarik jelma miskin kabeh toko.